بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي آيات أخرى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Alhamdulillah biiznillah, dengan iradah izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berada dalam majlis yang insya Allah malaikat menaungi dengan sayapnya sebagai bentuk keridhaan, kecintaan dari mereka. Mudah-mudahan para malaikat mendoakan kita, semoga Allah pun menyebutkan nama-nama kita yang ada dalam majlis ini satu persatu di hadapan para malaikat sebagai bentuk kecintaan dan keridhaan Allah untuk orang-orang yang berada dalam majlis zikrullah, majlis yang berupaya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, kajian pagi hari ini kita ambil sedikit ilmu Allah yang sangat luas yang tertera dalam surat Hud ayat 51, nanti dipertegas ayat 10 dan 11 dari surat Nuh. Ikhwatul iman, sebelum kepada makna ayat yang akan kita bahas, saya mulai dulu ayat 51 dari surat Hud ini dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Kalau dalam hadis ada sababul wurud, ada wurud, sambul wurud, ada istilahnya datangnya atau adanya hadis, kenapa Nabi bersabda. Kalau ini sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa ayat ini turun? Walau tidak semua ayat harus diawali dengan sababun nuzul, sebab turunnya. Nah, kebetulan ayat 51 ini para ulama ahli tafsir mencantumkan, memberikan penjelasan ayat ini ada sababun nuzulnya, ada sebab turunnya ayat ini. Kita ambil tafsir Sofqatu Tafasir umpamanya yang ditulis oleh Ali Muhammad As-Sobuni. Beliau dalam kitabnya memberikan penjelasan bahwa anna adan kana hubisa anhumul matar salasas sinin hatta kadu yuhlikuna fa'amarahum
bil istighfar wat taubah wa wa'adahum annallaha ala dzalika binuzulil matar. Itu yang dinukil dalam kitab Sofat Tafsir karya As-Sabuni. Kata Rasulullah, diriwayatkan, kata para sahabat diriwayatkan bahwa kaum Ad nabinya Hud, ada kaum Samud nabinya Soleh, kaum Ad nabinya Hud. Kata para sahabat bahwa kaum Ad itu kana hubisu anhumul matar salasa sinin, mereka ditimpa kemarau selama 3 tahun. Di salasa sinin, 3 tahun tak turun hujan. Hatta kadu yuhlikun, sehingga hampir saja mereka binasa, hampir pada meninggal dunia karena ditimpa kemarau yang tidak sebentar, yakni 3 tahun. Ikhwatul iman, setahun saja mungkin sudah sangat repot kalau Allah takdirkan kemarau setahun saja. Saya teringat dengan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, nanti semakin dekat kepada akhir zaman, Dajjal itu akan keluar untuk fitnah, untuk mengajak agar manusia menyembah kepadanya, ikut kepadanya. Kapan dia keluar? Itu sesudah kurma baisan di Syam tidak berbuah dan sekarang kurmanya sudah tidak ada. Kemudian Danau Tobaries atau Tobaria sudah tak berair, Sungai Zigor juga sudah tak berair. Sekarang Tobaries sudah semakin surut airnya. Tapi kita harus baca juga hadis dari Imam Ahmad bahwa Dajjal itu keluar ketika kemarau yang luar biasa. Nah, di kitab itu diberikan penjelasan 3 tahun kemaraunya berturut-turut. Hanya bedanya kalau tadi kan sama sekali tidak 3 tahun itu nampaknya nggak ada turun hujan. Kalau nanti 3 tahun itu tahun pertama curah hujannya sedikit, sehingga tanaman ada atau beberapa tanaman mati. Curah hujannya sedikit, maka tanaman-tanaman juga pada mati. Tahun kedua semakin sedikit hujannya, maka semakin banyak tanaman-tanaman yang tidak hidup. Tahun ketiga sama sekali tidak turun hujan, maka bukan hanya tanaman yang mati, semua ternak, ya, semua hewan ternak itu pada mati semuanya. Nah, saat seperti itulah Dajjal akan muncul dan keluar untuk kemudian memfitnah dengan membawa makanan yang begitu banyak dan lain-lain, sehingga kondisi seperti itu menjadi kesempatan buat Dajjal untuk semakin mudah, gampang memurtadkan kaum muslimin untuk menyembah dia. Karena kata Rasulullah, akhir zaman nanti saking langkanya makanan akibat kemarau yang sudah begitu panjang, maka ketika ada tetangganya dapat makanan, kemudian tetangga sebelahnya datang meminta makanan itu. Karena nggak ada lagi, jangankan untuk orang lain, untuk keluarga juga tidak cukup, tentu saja tidak ngasih. Karena nggak ngasih, maka tetangga itu dibunuh gara-gara rebutan makanan yang jumlahnya tidak banyak. Ini kondisi nanti semakin dekat pada
akhir zaman. Kalau kita mungkin tidak mengalami, tapi mungkin anak cucu kita, wallahu a'lam. Makanya bekalilah anak cucu kita dengan iman yang kuat, akidah yang kuat untuk lebih dekat kepada Allah. Ajarkan juga doa agar selamat dari dajjal. Di antaranya baca, hafalkan, pahami 10 ayat awal atau akhir dari surat Al-Kahfi. Ajarkan doa yang lainnya seperti sebelum salam kita diajarkan berlindung pada Allah dari 4 hal kan sebelum salam. Di antaranya min syarri fitnatil masjid dajjal, dari jahatnya fitnah dajjal. Nah, ikhwatul iman, kembali kepada ayat yang tadi. Dulu kaum Ad, nabinya Hud, ditimpa kemarau panjang selama 3 tahun. Kenapa kemarau panjang menimpa mereka? Ya karena mereka isyrak dan kafarah. Mereka musyrik dan kafir. Di penyebab kemarau panjang adalah kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh penduduk setempat. Makanya Allah berjanji penduduk yang manapun yang beriman pada Allah, ya, yang bertakwa kepada Allah, maka barokah dari langit Allah turunkan untuk penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bila tidak, maka jangan harap hujan itu bisa turun. Kalaupun ada turun hujan, Allah bukan kasihan dengan penduduk buminya yakni manusia, tapi kasihannya kepada binatang-binatang yang ada. Maka Allah berikan hujan. Nah, maka Nabi Hud atas permintaan mereka, dan mereka berjanji untuk mengimani Allah, berjanji untuk mentaati nabinya yaitu Nabi Hud, agar Nabi Hud meminta kepada Allah untuk turun hujan. Maka syarat yang Nabi Hud sampaikan, fa'amarahum bil istighfar wa taubah, agar mereka istighfar dan bertaubat. Dengan cara istighfar dan bertaubat, kata Nabi Hud, wa wa'adahum ala dzalika binuzulil matar. Nanti Allah berjanji akan menurunkan air hujan kalau sudah istighfar, kalau sudah bertaubat. Nah, ikhwatul iman, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud pada nomor urut hadis 1519, Rasulullah menyampaikan bahwa man lazimal istighfar, siapa yang terus melazimkan, mendawamkan istighfar. Istighfar itu ucapan astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, atau astagfirullah saja tanpa al-azimnya. Ya, astagfirullah, astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim, silakan. Jadi istighfar itu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul sudah mengajarkan kepada kita beres sholat 5 waktu maka memberi contoh istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan tahlil, selanjutnya doa bebas. Nah, seperti itu istighfar sesudah kita sholat 5 waktu. Maka kata Rasulullah, siapa yang melazimkan senantiasa waktu-waktunya untuk istighfar, dengan tidak menafikan pikir-pikir yang lain, ya. Pikir yang lain kan banyak, ada subhanallah, ada tahlil, la ilaha illallah, ada yang lainnya, silakan. Dan Rasul menyatakan siapa yang melazimkan istighfar, maka kata Rasulullah, ja'alallahu lahu min kulli dhayiqin makhraja. Pertama, Allah akan berikan jalan keluar
bagi orang itu dari segala kesulitan yang menimpanya. Dari segala problem yang ia alami, maka Allah berikan jalan keluarnya dengan mudah. Yang kedua, wa min kulli hammin farja. Allah akan berikan kepadanya kelapangan, kemudahan, ketenangan dari segala ham, segala kesedihan. Kesedihan akan segera hilang, berganti dengan ketenangan, teraman bila orang itu ucapkan kalimat astagfirullah. Tentu saja bukan hanya dari mulut, istighfarnya adalah dari hati. Orang yang beriman istighfar, kenapa ia istighfar? Karena ia sadar betul, karena takutnya akan hukuman Allah, karena istighfar adalah bentuk minta maaf kepada Allah, dan bahaya kalau orang beriman tidak minta maaf kepada Allah. Maka ucapan istighfar tahu kalau tidak minta ampunan kepada Allah akan ada hukuman yang berat nanti pada hari kiamat. Bahkan di dunia pun seringkali Allah ingatkan, Allah azab dunia karena kita tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari yang tidak ia sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib itu tanpa perhitungan, tanpa diduga-duga, tanpa perhitungan. Maka makanya bisa dua, dapat rezeki yang tidak diduga-duga tanpa perhitungan. Surga itu rezeki untuk kaum muslimin. Ketika orang menjadi ahli surga, kata Allah, qad ahsanallahu lahu rizqah. Allah sudah ngasih rezeki terbaik untuk orang-orang mukmin yang menjadi ahli surga. Jadi surga itu rezeki, karena makna rezeki adalah pemberian. Cuman kita memahami kalau disebut rezeki itu ya duit. Jadi dipersempit maknanya. Rezeki kalau habis gajian, alhamdulillah Pak, kita rezekinya. Rezeki bahasanya ya. Alhamdulillah dapat uang kaget, nah itu rezeki. Tapi kalau sehat, bukan. Padahal sehat juga pemberian. Sehat juga itu adalah rezeki, artinya pemberian dari Allah yang harus kita syukuri. Surga itu rezeki yang Allah berikan kepada setiap ahli surga, orang-orang yang beriman. Nah, ikhwatul iman, dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid yang kedua, beliau tegaskan apa fungsi dari istighfar dan apa pula manfaat dari taubat. Kata beliau, al istighfar alladzi fihi takfirud dzunubis salifah. Istighfar itu akan bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi istighfar itu menghapus dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Makanya para sahabat sebelum tidur mereka muhasabah. Sebelum tidur mereka renungkan amal apa yang sudah ia lakukan dari subuh sampai menjelang tidur. Bila penuh dengan kebaikan, mereka ucapkan alhamdulillah. Bila ada dosa, ada kesalahan, mereka langsung astagfirullahaladzim. Itu sahabat sebelum tidur. Kalau kita main les saja tak tidur tuh gak ada muhasabahnya gitu. Apalagi tidurnya sambil nonton TV, ya sudahlah. Ya jangankan muhasabah, kita baca doa juga. Tidak. Yang ditontonnya film setan, horor, maka terbawa mimpi gitu, dalam mimpi. Ikhwatiman, kata Ibnu Katsir, istighfar itu mampu takfirud dzunubis salifah, menghapus, menghilangkan dosa-dosa yang sudah ia lakukan. Sementara wat taubat itu adalah
bisa amma yastakbilun, menghapus dosa atau memaafkan dosa yang akan datang. Yang akan datang Allah maafkan. Kan kalau nabi ya dosa yang lalu, sekarang dan akan datang oleh Allah diampuni. Tapi untuk umatnya juga ada pengampunan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Mana perbandingannya, komparasinya? Pernyataan Ibnu Katsir kan bukan tanpa dalil gitu. Nah, makanya saya lihat nampaknya Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa taubat itu mampu untuk bisa menghapus dosa yang akan datang. Tapi taubat di sini harus dipahami dulu, taubat dalam pengertian kembali kepada ketaatan kepada Allah, kembali taat kepada Allah, mentaati Allah, berpegang teguh dengan kebenaran, istiqomah dalam kebenaran. Itu makna taubat di sini. Nanti kita akan bahas taubat secara bahasa dan taubat secara istilah. Secara bahasa, taubat itu adalah kembali kepada Allah dengan mentaatinya, dengan istiqomah melaksanakan kebenaran. Maka Allah berjanji untuk memberikan iming-iming sebagaimana yang Quran ayat jelaskan. Nah, kata Ibnu Katsir, bila orang itu bertobat, maka tobat ini berfungsi amma yastakbilun, menghapus dosa yang akan datang, memaafkan dosa yang akan datang. Sebagai perbandingan, kita ambil satu hadis lah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah ditanya, Rasulullah ditanya an saumi Arafah, tentang saum Arafah, saum tanggal 9 Dzulhijjah. Rasul ditanya tentang saum 9 Dzulhijjah, maka Rasul menjawab yukaffir sanatal madiyah wal baqiyah. Allah akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. 1 tahun yang lalu diampuni, yang akan datang diampuni. Dosa-dosa kecilnya itu diampuni dengan saum Arafah. Maka kenapa ada iming-iming dosa yang akan datang itu diampuni? Karena saum Arafah adalah wujud pelaksanaan dari sebuah ketaatan. Maka Allah memberikan iming-iming itu. Ibnu Katsir berikan penjelasan seperti itu. Dalam kitab Shafa'ut Tafasir diberikan penjelasan bahwa istighfar dan taubat itu menjadi sababun lil rahmah wa nuzulil amtar, bahwa istighfar dan bertobat itu menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah dan turunnya hujan. Jadi dengan istighfar dan bertobat, Allah berikan rahmat. Rahmat dalam pengertian luas, rahmat yang Allah berikan di dunia, rahmat yang akan Allah berikan nanti di akhirat untuk para ahli surga. Dan kita mengerti bahwa kenapa ayatnya yursilis sama alaikum midrar. Bila kata Nabi Hud, wahai kaumku, hendaklah kalian minta ampun kepada Allah, hendaklah kalian istighfar kepada Allah, kemudian bertobatlah kalian, nanti Allah turunkan hujan kepada kalian. Demikian juga dakwahnya Nabi Nuh sampaikan, aku katakan hendaklah kalian minta ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun, nanti Allah akan yursilis sama alaikum midrar. Allah pun nanti akan turunkan hujan. Hujan itu sabar, hujan itu sebab nanti dari hujan itu akan tumbuh berbagai macam tanaman dan akan bisa bercocok tanam sehingga rezeki bisa dari berbagai hasil bumi. Jadi air hujannya sabab. Nanti padi, jagung dan lain-lain itu namanya musabab, rezeki. Bila tak ada air hujan, maka tak ada air. Bila tidak ada air, apa ada rezeki kita? Dalam pengertian menikmati hidup ini, makanan yang kita makan semuanya pasti bergantung dengan air atas izin Allah. Oleh karena itu
yursil sam'al midrara bisa dipahami bila orang itu bertaubat, bila orang itu istighfar, maka Allah jamin rezekinya. Nah, orang yang beriman ya harus seperti itu. Di samping nanti akan dapatkan keistimewaan di surga, maka dunia pun mendapatkan rahmat. Walau Allah hanya kasih satu rahmat di dunia untuk bagi-bagi kepada semua makhluk termasuk kita. Allah memberikan rahmat. Salah satu dari pengertian rahmat adalah curah hujan yang Allah turunkan untuk kita. Dan orang di yaumul qiyamah akan menjadi ahli surga lantaran rahmat, bukan karena amalnya. Karena kalau surga ditukar dengan amal kita, tak sangguplah amal kita, tak imbang, sangat jauh untuk bisa mendapatkan surga. Kalau syarat dapat surga itu harus dengan ditukar dengan amal soleh kita, maka orang itu dan kita nanti bila menjadi ahli surga, semoga berarti Allah sudah berikan rahmat kepada kita agar meraih surganya, karena surga akan didapat dengan rahmat Allah. Beberapa hadis Rasul tegaskan bahwa orang itu masuk surga dan selamat dari neraka bukan karena bukan karena amalnya, tetapi karena birahmatin minallah, karena rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka istighfar dan bertaubat adalah langkah untuk meraih sababun lirrahmah, sebab untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Diantaranya Allah berikan hujan, Allah akan berikan rahmat dunia dan akhirat bila orang itu istighfar dan bertobat kepadanya. Oleh karena itu kita harus mengerti dan memahami bahwa istighfar dan taubat ini akan mampu bisa menjamin kita keselamatan dunia dan akhirat. Bila kita teliti dan kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lain, maka nampaknya istighfar dan taubat ini adalah menjadi amalan orang-orang yang bertakwa. Maka Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar kepadanya, Allah berikan kelapangan rezeki, bahkan Allah akan lipat gandakan pahalanya, serta Allah ampuni segala dosa-dosanya. Maka istighfar dan taubat harus menjadi keutamaan yang kita utamakan untuk kita lakukan sampai akhir hayat kita. Taubat dalam pengertian kembali taat kepada Allah, karena manusia ketika kafir kemudian diperintahkan untuk bertobat, kembali kepada jalan yang lurus, kembali untuk taat, karena asalnya manusia itu semuanya adalah bersih, tak punya dosa, bahkan dianggap agamanya Islam. Hal ini merujuk kepada hadis Nabi bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan, anak siapapun orang tuanya, maka alal fitrah, dalam keadaan fitrah, bersih, tak punya dosa. Imam Bukhari menegaskan alal fitrah ay alal Islam, maknanya adalah agamanya Islam. Kenapa? Karena ketika 120 hari umur kita dan umur ruh yang manapun, Allah bertanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Saat itu ruh yang manapun, ruh siapapun menjawab, benar, engkau Tuhan kami siap untuk taat kepadamu. Setelah balik, setelah dewasa, apakah tetap alal fitrah atau malah pindah agama? Itu semuanya adalah dengan ketentuan yang sudah berlaku. Bila sudah balik kemudian pindah agama, berarti dia sudah berubah dari Islam menjadi tidak Islam, dari fitrah menjadi tidak fitrah. Dan alhamdulillah kita sekarang masih tetap menjaga atas fitrah keislaman kita dari usia 120 hari sampai sekarang. Perkara ada dosa, banyak dosa, ya wajar, karena manusia memang tidak ada yang luput daripada dosa dan kesalahan.
hanya kita alhamdulillah masih berada dalam ketaatan, masih alal fitrah, maka perintah untuk bertobat kembali, maksudnya kembali untuk mentaati Allah, kembali bertauhid kepada Allah, jangan syirikkan Allah, kembali untuk beriman, jangan kafir, kembali untuk taat dengan segala aturan yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah dengan istighfar dan taubat Allah akan mudahkan, lapangkan segala urusan, dan Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk lebih luasa. Sebelum ditutup silakan bila ada pertanyaan. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak atau Ibu atau Bapak yang masih ada di luar, barangkali yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan kabar tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu datangnya Dajjal. Kalau tidak salah dari keterangan dari Nabi bahwa pengikut Dajjal itu kebanyakan perempuan dari kaum Hawa. Yang jadi pertanyaan, kenapa sebabnya harus di situ banyak dikabarkan kaum Hawa yang jadi pengikut Dajjal? Pertanyaan kedua, apakah fitnah Dajjal itu berlaku pada kaum non muslim? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Yang sebelumnya pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi, sekitar 70.000 pasukan Dajjal dari Yahudi Asbahan gitu. Lalu Dajjal ya disambutlah oleh pasukan itu. Kenapa punya pasukan? Karena akan perang. Lawannya Taifah Mansurah gitu ya. Taifah Mansurah, orang sering menyebutnya Imam Mahdi, sering menyebutnya begitu. Dengan pasukan Taifah Mansurah yang kuat, yang kuat. Jadi Taifah Mansurah itu pasukan yang Allah tolong, selalu menang dalam segala peperangan, memerangi Jazirah Arab, Persia, Rom, dan lain-lain akan diperangi. Tapi jangan punya anggapan bahwa nanti Islam perang Islam sama Islam, kau merangi Arab sih, kan Arab Islam. Jadi nanti Arab Saudi, Arab yang manapun, memang rajanya Islam, tetapi kerjasama dengan kafir. Itulah alasan kenapa diperangi, karena sudah dicaplok negaranya, dikuasai oleh orang kafir. Jadi Islamnya ya sudah seperti itu, kondisinya rapuh. Di rajanya, ya kita nanti tidak tahu ya, setelah Raja Salman ini meninggal dunia, seperti apa Arab Saudi ya, dipegang. Kan kalau kita baca hadis akan rebutan tahta, akan rebutan tahta. Jadi rebutan warisan. Dari dulu sampai sekarang ada nama warisan apa rebutan, ya, rebutan. Jadi kenapa kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah wanita? Karena wanita gampang tertarik dengan dunia. Laki-laki juga gampang, hanya perempuan lebih gampang. Gampang beliau imannya dengan dunia. Karena yang dibawa oleh Dajjal itu wa makanan, kalau bahasa hadis segede gunung, segede banyaknya untuk dipersiapkan orang-orang ke lapangan, bawa kekayaan. Kata Dajjal, yang ikut aku bisa aku katakan ke bumi untuk mengeluarkan emas kekayaan. Datang kepada peternak, bisa dia datang ke peternak karena peternak sudah tidak ada, dia katakan aku bisa berikan ternak kalian kembali
bisa kuhidupkan ternak-ternak yang sudah mati itu, gemuk-gemuk, asal kamu ikut aku. Maka dibuktikan ternaknya subur. Kemudian datang pada seseorang yang orang tuanya, kedua orang tuanya sudah tidak ada, karena orang ini imannya lemah. Datang, aku bisa hidupkan orang tuamu, aku bisa hidupkan kedua orang tuamu, dengan catatan kau ikut aku, sembah aku. Mana makam kuburan orang tua? Diajaklah di makam ibu dan bapak saya. Dan jangan mengatakan hidup. Maka dari alam kubur, dari kuburan itu berdirilah dua orang tuanya, yang itu adalah dua-duanya syaitan yang menyerupai daripada kedua orang tua. Maka kedua orang tuanya itu mengatakan, syaitan itu mengatakan, nah ikuti orang ini, ikuti orang ini. Ini bukan hanya orang, ini adalah Tuhan. Ikuti dengan taat. Gitu. Setelah itu dan anak ini ikutin Dajjal, sudah itu ya sudah nggak ada lagi, karena memang itu adalah sihir. Jadi ahli sihir nomor satu adalah sihirnya Dajjal. Ahli sihir. Jadi semuanya adalah sihir. Maka orang-orang yang beriman dengan Dajjal makmur hidupnya, dijamin. Ya. Hujan turun. Ya. Tentu saja atas izin Allah untuk ujian. Makanya kan fitnah yang paling besar akhir zaman adalah Dajjal. Kata Rasulullah, kalau Dajjal keluar, aku masih ada, aku yang menghadapinya. Kata Rasulullah, sanggup aku hadapi. Tapi bila Dajjal keluar, aku sudah tidak ada, maka kalian semua menghadapi masing-masing. Tapi Rasul kasih bekal. Al-Kahfi 10 ayat dihafal, doa-doanya tadi ya, sebelum salam kita salam sholat ada doa minta selamat dari Dajjal, juga doa bebas untuk keselamatan. Jadi kembali lagi, kenapa perempuan yang banyak pengikutnya? Kenapa Dajjal banyak dari perempuan pengikutnya? Karena perempuan gampang tergoda dengan dunia. Maka kata Rasulullah, nanti ada seorang suami, seorang lelaki datang ke istrinya, lalu ikat kaki istrinya di tiang rumahnya, datang ke mertuanya, datang ke ibunya, diikat kakinya di tiang rumahnya agar ibu dan istrinya itu tidak keluar dari rumah. Sebab kalau keluar dari rumah akan ketemu Dajjal. Ikutlah dengan Dajjal, tergiur dengan godaan dunia. Jadi jangan coba-coba pengen ketemu dengan Dajjal itu. Kalau mendengar ada Dajjal keluar, sudahlah di rumah dia, kunci rumah. Zikir sebisa kita. Ya, baca mungkin 10 ayat itu Al-Kahfi kita baca. Doa. Kalau kejebak ketemu di pasar, ingat-ingat 10 ayat itu dibaca. 10 ayat itu dibaca, nanti tidak akan dapat fitnah dari Dajjal. Itu janji Rasulullah, janji Allah seperti itu. Jadi pengikutnya banyak perempuan, karena perempuan banyak tergoda dengan dunia. Di sholat Id Rasul sampaikan kepada ibu-ibu bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Lalu Rasul ceritakan, hendaklah kalian banyak-banyak sedekah. Hendaklah kalian banyak-banyak sedekah. Kenapa kita sedekah? Ya, seringkali suami tak jadi sedekahnya karena istrinya. Seringkali zakat pun tak dilaksanakan karena istrinya. Kan begitu. Jadi bukan berarti kita mengecilkan dan menghinakan istri, tapi itulah faktanya bahwa kenapa Dajjal pengikutnya kebanyakan dari kaum wanita, karena wanita gampang tergoda dengan dunia. Suami-suami yang soleh bisa korupsi karena godaan, rayuan, wujudan, permintaan istri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi cukup ya. Dajjal keluar, Pak Muslim. Dajjal itu keluar untuk mengajak agar orang Islam jadi kafir, agar orang Islam jadi murtad, agar menjadi pengikutnya. Lalu bagaimana orang kafir? Orang otomatis. Dajjal keluar langsung gabung. Dajjal keluar langsung gabung, langsung disambut. Nanti Mekah, orang-orang yang ada di Mekah, di Madinah yang munafik,
yang munafik, baik yang ada di Mekah ataupun di Madinah, ketika Dajjal keluar, mereka akan dengan sendirinya keluar dari Mekah Madinah untuk bergabung dengan Dajjal. Gitu ya. Jadi ya, kan Dajjal kafir, maka otomatis akan bergabung bersama orang-orang yang kafir. Jadi semuanya kafir. Jadi makanya fitnah Dajjal untuk siapa? Bukan untuk orang kafir, untuk orang muslim. Ujian berat, godaan berat, musibah berat, lulus atau tidak, selamat atau tidak dari godaan Dajjal. Orang kafir nggak usah digoda. Ya, begitu Dajjal keluar akan langsung gabung bersama Dajjal. Wallahu a'lam. Cukup, sudah siang. Saya akhiri. Mari dengan doa kafaratul nas. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan.